Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-30. Yesaya 30 ayat 15, 16 dan 17. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Saudara, mengapa Tuhan memberikan firman-Nya ini kepada orang Israel? Orang Israel itu terlalu degil, saudara. Terlalu kopoh. Terlalu keras kepala. Keras tegar tengkuk, kata Tuhan. Jadi memang luar biasa itu. Saya herannya itu bangsa Israel punya watak seperti itu kok malah dicari, malah dipilih. Jadi saudara, kenapa Tuhan tuh milih bangsa Israel, bangsa yang demikian keras? Sebab saudara, Tuhan tuh mau menunjukkan bahwa manusia itu semuanya terbatas. Tetapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan sanggup mengubah segala perkara. Maka dari itu saudara kalau membaca firman Tuhan dan saudara renungkan, saudara pelajarin, kemudian diterapkan kepada diri kita sendiri. Supaya kita tuh tahu kita itu sama bangsa Israel itu tegar tengkuk mana. Supaya kita itu tahu kelemahan kita itu sampai di mana. Sebab saudara perhatikan, tidak ada bangsa yang lebih menderita daripada bangsa Israel. Padahal bangsa pilihan. Tetapi juga tidak ada bangsa yang makmur seperti bangsa Israel pada waktu zaman Salomo. Tidak ada, sampai sekarang tidak ada. Kekayaan seperti itu, kemakmuran seperti itu, hikmat seperti itu tidak pernah ada. Nah, dari situ supaya saudara dan saya itu belajar. Kalau saudara tidak nurut Tuhan, akibatnya penderitaan kayak bangsa Israel, yang lebih menderita daripada bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kalau saudara menyenangkan hati Tuhan, saudara akan dibuat lebih daripada bangsa-bangsa yang lain. Jadi sebetulnya kita ini disuruh memilih, saudara. Makanya rahasianya kenapa kok Tuhan berkata di dalam Yesaya 30 ayat 15 ini begini. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini adalah dasar untuk mengalahkan akan kepikiran kita yang selalu berkembang, berkepingin cepat, melakukan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri, merasa dirinya mampu. Nah, rahasianya sebetulnya di situ, saudara. Di mana setiap saudara merasa mampu, justru di situ Allah tidak bisa kerja. Tetapi sebaliknya kalau saudara sudah menyerahkan 100%, Allah yang bekerja. Nah, coba perhatikan, bertobat tinggal diem. Kan seperti orang tidak punya ambisi, tidak punya kemampuan, sudah tidak punya akal budi, hikmat lagi. Itu Tuhan yang mau, saudara. Maka dari itu kalau kita tidak sampai ke situ, ya kita tidak akan sampai-sampai. Sebab saudara perhatikan antara Abraham dan Lot, dua-dua orang benar. Abraham benar, Lot benar, betul lah? Tapi karena Lot
memakai akalnya terus. Loh, dia pada waktu disuruh Abraham memilih, sebetulnya dia kan orang muda. Kalau disuruh milih gitu ya harusnya dia itu mengembalikan kepada Abraham yang tua, yang sudah pengalaman berjalan dengan Tuhan. Menurut Bapak Abraham, saya lebih baik milih yang mana. Nah, tapi karena Lot, dia akalnya masih kuat, dia milih Sodom dan Gomora. Lembah, seperti lembah taman Allah. Tapi saudara perhatikan, akhirnya Lot kehilangan segala-galanya. Meskipun Lot diselamatkan, karena dia disebut orang benar, tapi kehilangan segala-galanya. Nah, kehilangannya itu apa? Kan daging. Artinya harta benda, ya toh? Istri, kedagingan semua. Dia sendiri selamat. Nah, maka dari itu saudara, dari situ saudara dapat pelajari. Kalau saudara tidak berani melepaskan semua-semuanya, itu akan menjadi jerat buat saudara. Karena ternyata kalau kita tidak berani melepaskan itu, kenapa? Sebetulnya itu termasuk ketinggian hati. Yang tidak kelihatan, kelihatannya baik, tapi itu sebetulnya Tuhan berkata itu ketinggian hati. Kurang percaya, berani menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Itu ketinggian hati. Dan ketinggian hati itu kekejian bagi Allah. Ini firman Tuhan. Coba kita lihat di dalam Amsal. Di dalam Amsal pasal yang ke-16. Ayat yang ke-5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Loh. Jadi saudara dan saya tahu, tetapi saudara dan saya tidak tahu caranya melepaskan ketinggian hati itu. Sebab kemarin kan kita sudah bicara, kuncinya itu kerendahan hati itu untuk menikmati seluruh janji Tuhan. Meskipun janji Tuhan itu banyak, tapi saudara dan saya bisa menikmati itu dari sedikit naik sampai ke seluruhannya, itu tergantung daripada kerendahan hati saudara. Makanya saudara perhatikan, banyak hamba Tuhan tidak masuk surga. Jangan kaget saudara. Banyak hamba Tuhan tidak masuk surga. Kenapa? Karena Tuhan berkata, dia orang yang tahu banyak dituntut banyak. Hamba Tuhan tuh tahu banyak enggak? Hah? Bisa ngenepi enggak? Nah itu masalahnya saudara. Kenapa hamba Tuhan itu tahu banyak tidak bisa menggenapi? Karena apa? Karena tidak rendah hati. Salah satu saudara yang kamuflase, yang tidak disadari. Saudara, hamba Tuhan dapat karunia segala macam. Nah, dia punya karunia, umpamanya karunia hikmat. Ini yang saya alami sendiri. Karunia hikmat. Jadi saya itu dari kecil, dari umur dari SMA, mahasiswa. Saya mahasiswa di Jogja. Saya itu punya hikmat satu. Apa? Hikmat marifat. Setiap orang tanya, Roh Kudus langsung dia tanyanya ini, jawabannya itu begini, ayatnya di sini, gitu saudara. Hebat toh? Saya ngajar guru-guru sekolah minggu. Karena saya itu punya hikmat seperti itu, saudara. Saya tidak sadar kalau saya itu jatuh ke dalam kesombongan. Kenapa? Satu hari guru sekolah minggu tanya sama saya gini, itu bagaimana sih? Kamu kok bisa ngajar gitu?
Kalau orang tanya kok kamu bisa jawab tek, 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 gitu tuh bagaimana? Saya ngomong apa? Gitu aja kok tidak bisa. Tidak sadar loh saudara. Sedang guru sekolah minggu banyak gini saya ngajar. Caranya bagaimana ngajar gini. Padahal itu hikmat dari Tuhan, marifat dari Tuhan. Itu sudah menjadi bagian saya, ya toh? Saya sudah lakukan dengan otomatis. Tidak usah pakai pikir-pikir loh. Tidak sadar itu menjadi milik saya toh. Ada salah satu guru sekolah minggu tanya gitu, saya bilang, gitu aja kok tidak bisa. Itu kesombongan yang Tuhan tidak suka. Saudara tahu akibatnya apa? Langsung itu Tuhan ngomong. Setelah saya ngomong bilang, gitu aja kok tidak bisa. Langsung Tuhan ngomong saya, karena kamu sombong, aku cabut. Saat itu cabut kembali. Hilang saudara. Sampai saya bilang, loh kok blow on? Lalu saya bisa merasakan ketidakbisaan guru itu. Nangis aku sampean. Sebab saya bilang tadi, gitu aja kok tidak bisa. Kan harusnya saya nerangkan. Karena dicabut kan hilang. Jadi aku tidak bisa nerangin saudara. Lalu dia bilang, loh, lalu jalan keluarnya bagaimana? Aku bilang gini, aku dewe tidak ngerti. Ayo sekarang saya tanya, dipermalukan enggak? Hanya berkata begitu dengan tidak sadar, itu kena hukuman saya, kesombongan. Sudah begitu saudara, hikmat itu dicabut Tuhan. Berapa lama saya minta kembali? 10 tahun. Saya nangis setiap hari, saya minta itu kembali. Diberikan 10 tahun kemudian, tapi tidak sesempurna yang dulu. Aneh enggak? Itu Tuhan. Enggak bisa sempurna. Kalau dulu tuh luar biasa, saya sampai waduh, setelah saya renungkan, lah asal tanya itu anak sekolah minggu tanya itu langsung penjabarannya ada, Alkitabnya dibukakan. Ayat-ayatnya luar biasa. Sekarang enggak. Paling-paling diberitahukan, terus kemudian jalan keluarnya. Firmannya enggak, yang lain-lain enggak. Nah. Maka dari itu kalau saudara dan saya enggak ngalami sendiri, saudara enggak tahu, enggak sadar kalau saudara itu sombong. Makanya saya berkata banyak hamba Tuhan itu enggak masuk. Kenapa saudara? Alkitab yang ngomong bukan saya. Ada waktunya nanti di hari penghakiman, orang-orang berkata, aku mengusir setan dalam nama Yesus. Aku menyembuhkan dalam nama Yesus. Aku mengajar dalam nama Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Aku tidak kenal. Boleh masuk enggak? Enggak boleh, saudara. Siapa yang ngusir setan dalam nama Yesus itu siapa coba? Hamba Tuhan tuh? Paling tidak anak Tuhan, termasuk kamu tuh. Siapa yang Injil dalam nama Yesus? Siapa yang menyembuhkan dalam nama Yesus? Semua, saudara, perhatikan. Tapi kenapa kok Tuhan mengatakan aku tidak kenal? Loh, kan lucu. Kan Tuhan Maha tahu. Mosok bilang tidak kenal. Ya toh, lucu toh? Ternyata saya tanya, Tuhan, itu sebetulnya ya dek, engkau bilang tidak kenal ya lucu toh Tuhan. Wong dia jadi anakmu dulu neo. Meskipun jadi anak terhilang, tapi kan dulunya anakmu toh ya mosok tidak kenal. Ya paling enggak ya kenal sih kenal, tapi kamu wis kono biji diusir ya toh. Ini mosok enggak kenal, aku bilang. Tuhan bilang apa? Aku tidak menyetujui tindakannya. Lu aneh enggak saudara? Aku tidak berkenan apa yang dilakukan. Duh, apa ngusir setan dalam namamu itu tidak berkenan Tuhan? Apa menyembuhkan orang dalam namamu tidak berkenan? Apa aku nginjil dalam namamu tidak berkenan? Bisa,
Tidak berkenan. Kenapa? Kamu nginjil karena kamu demi kepentinganmu sendiri. Contohnya anak muda ini loh, anak muda seneng sama orang, pas dah anak Tuhan, lumayan tak injili. Kan dapat jiwa satu. Tujuannya apa? Jadi jodohnya dia, betul enggak? Itu nginjil enggak? Loh, nginjili enggak? Nginjili. Ya toh. Tapi itu motivasinya apa? Buat kepentingan kita sendiri. Nah, sekarang hamba Tuhan melayani, dapat angpau, berkat. Tapi kebutuhannya banyak, cari pelayanan enggak? Cari pelayanan loh. Wis, dia sudah jadi hamba Tuhan penuh. Sudah khotbah atau musik atau apa. Sudah kawin. Kurang. Cari pelayanan enggak? Cari toh. Nah, itu melayani Tuhan dalam nama Yesus enggak? Ya. Tapi Tuhan berkenan pada? Enggak. Nah, terus nanti sing tahu siapa? Sama diri ini dewek. Hati-hati, saudara. Makanya saya itu terus terang. Dulu dipanggil Tuhan, Tuhan bilang, kamu jadi hambaku, tutup praktek. Saya bilang, tutup praktek. Aku ini tidak sekolah Alkitab, tidak pendeta, tidak punya anu. Aku ini nanti besok jadi apa? Aku bilang itu. Loh, saya itu orangnya tidak pernah mau. Sebab dulu saya ini orang yang perfect. Segala sesuatu harus dirancang absolut, mesti jadi. Saya itu orangnya tidak pernah coba-coba gerilya, untung-untungan, tidak. Sebab saya orangnya disiplin, perfect. Tanya istri saya itu. Pacaran loh, jenenge pacaran. Kalau dia bilang, nanti sore pergi jam berapa, kamu mau ke toko jam berapa? Jam 5. Tet. Oke. Jam 5 tet saya di rumah. Saya kalau naik sepeda motor itu pergi ke rumah dia sudah tak hitung berapa detik, berapa menit. Pernah kejadian saudara, saya kecepatan 5 menit. Sampai di rumah dia. Apa aku masuk? Enggak. Di depan. Nah, antik dah. Antik dah? Nah, iya makanya itu. Tapi orang sekarang sudah jadian hamba Tuhan, sudah dirubah kayak gini. Semua orang kepengen kayak Pak Yusa. Bodoh, saya bilang. Ini kan sudah jadi. Anakku sendiri ini pada waktu itu dia bilang, "Pak, besok kalau aku mau punya jodoh kayak kamu aja." Aku bilang, "Jangan." Aku bilang, "Tak batalin loh, saudara." Kenapa? Kamu tidak kenal bapakmu. Bilang, "Apa? Sekarang gini." No, tanya mama. Tak cerita nih. Aku dulu pacaran ya mama gini. Masa? Wes dah jadi kalau gitu, dah jadi. Loh, saudara bayangin. Tet, jam 5 tak ketok. Dek, 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 dek. Kalau bukan dia yang bukai tak tinggal. Langsung ayo kowe kapok dak. Untung makanya aku bilang jodohmu itu lo baik, ndak model kayak aku. Anda bayangin saudara, dia pacaran sama saya 13 tahun, tiap hari nangis. Tapi lucu toh, tahan tuh. Karena apa? Karena Tuhan, bukan karena dia. Dia kalau sama saya sebetulnya tidak mau. Tapi karena Tuhan berkata itu jodoh, nggak mau. Yang penting itu permulaannya apa akhirnya? Waduh, dia ditanya pinter. Tapi kalau di tengah jalan kayak gitu mau ndak? Mau kalau Tuhan, itu yang penting saudara. Makanya dari itu saudara jangan lihat permulaan, jangan lihat di tengah jalan.
tapi akhirnya yang penting. Bayangin saudara, istri saya itu menderita berapa tahun? 13 tahun pacaran. Gak pernah dia bilang, kita itu kawin kapan? Gak berani dia ngomong gitu. Awang belum dikawinnya wis nangis terus kayak gitu. Saya itu kerasnya luar biasa loh saudara. Yang paling sampai sekarang tuh saya tidak pernah lupa. Saya nggak, kalau di jalan ada tuh saya geli dewek. Geli apa? Aku dulu kok jahat kayak gitu ya, gitu loh saudara. Bisa mengucap syukur kalau diubah Tuhan. Bayangin saudara, pacaran lulus SMA, pesta, pakai pakaian pesta, sudah ke salon bagus. Pulang. Aku bilang, ayo pulang. Masa dengan mainan polones gitu. Tapi karena sandalnya dia tak cari tidak ketemu, digandeng orang. Waduh. Jadi aku kan gandeng orang ini. Wah. Lah aku kan jengkel orang ini. Tak pikir-pikir kok enggak tahu wis gandeng orang mateng harus. Aku bilang, "Kamu naruh sepatu tadi di mana?" Lalu kan ditaruh di situ semua. Ya sebetulnya cekeli ya, udah datang aja colke. Lah, setelah itu saudara, saya sudah bosan. Saya gandeng dia enggak bosan-bosan, terus diputar-putar terus. Aku sudah sing situ terus-terusan. Saudara tahu jengkelku apa? Aku bilang, tak deketi. Tahun ini, pulang. Saya bilang gitu, apa saya tunggu? Tidak. Saya turun trap, tek, turun, ngambil sepeda motor, tak starter. Ya, dia tahu watak saya sudah turun. Sandal sepatu dia dicangking, lari dia. Sepeda motor sudah tak start, dia nyemploplek nyangking sandal. Pakai pakaian pesta di sepanjang jalan. Nenteng sepatu. Bayangin. Ada enggak orang laki model kayak gitu? Ada, saya sebagai ngawur. Enggak ada. Saya gini kok model orangnya kayak gitu loh. Saya kalau ngomong itu ngalami sendiri sungguh-sungguh nyata. Maka dari itu saudara, tapi orang model kayak gitu bisa diubah Tuhan. Ngerti? Makanya dulu istri saya itu kurus kering. Berarti cuma 37. Kurus kering gini. Lah, tiap hari nangis kok penderitaan kok. Nangis. Sekarang bayangin 73. Makmur, mekar terus. Hidup dengan Tuhan itu luar biasa, saudara. Tapi saudara dan saya bisanya diubah itu bagaimana? Kalau saudara tidak ngalami, cuma teori-teori tok, tidak bisa, saudara. Harus ngalami sendiri, praktek. Saya juga begitu. Saya bilang, saya teriak sama Tuhan, Tuhan, tolongin dong, bagaimana ini caranya ngubah? Tuhan bilang, kok tolong. Sudah ada tertulis, Tuhan bilang. Iya, tapi bagaimana pengeterapannya? Baca firman, lakukan, ya toh? Nah, lakukannya bagaimana? Firman Tuhan berkata apa? Coba kita lihat di dalam Roma. Jadi kita itu mesti melakukan, saudara. Kalau kita tidak melakukan, Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya, loh, saudara sama saya percaya toh? Dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Loh. Jadi sekarang saya tanya, selamat itu anugerah atau usaha saudara? Anugerah. Perubahan watak saudara dari jelek jadi baik, itu anugerah atau usahamu? Anugerah. Tidak ada orang bisa ngubah watake. Makanya selalu orang ngomong piye? Dari sonone wis ngono. Modele wis gitu. Aku dilahirkan begitu. Ya ta? Selalu akalane gitu ta alasannya.
Tidak bisa. Ternyata memang betul Tuhan bilang, tidak ada orang yang bisa mengubah watak. Watak itu tidak bisa diubah, hanya bisa diciptakan baru. Yang asli tetap tidak. Tetap. Contohnya kayak gini. Kerang itu bikin mutiaranya bagaimana? Kalau kemasukan pasir, ya toh? Nah, pasirnya tetap pasir ya. Terus dibungkus dengan apa? Liurnya jadi mutiara, tapi dalamnya tetap apa? Pasir. Saudara dan saya tetap debu enggak ini? Wataknya tetap enggak? Tetap enggak? Tetap. Tapi dengan dibungkus firman dan firman ini jadi mutiara. Kelihatannya bagus enggak? Tapi sebetulnya dasarnya apa? Pasir. Selama mutiara ini dibungkus tiap hari, tambah lama tambah tebel, pasirnya kelihatan enggak? Enggak. Tek kebentur ya bawa tutuk pecah. Kelihatan enggak? Ya. Itu manusia. Sudah baik, mengenal Tuhan, sudah berubah. Tapi kalau dia kebentur, akhirnya hatinya pecah. Kelihatan asli ini enggak? Saudara tahu? Sekarang saya tanya, setiap saudara ini jelek atau baik? Sadar? Tapi kadang-kadang dek dijeleki orang mau enggak? Kenapa? Loh, kamu tahu sadar jelek toh? Tapi kalau dijeleki orang mau enggak? Kenapa? Sombong. Lah ya toh? Loh, kalau saudara itu sadar jelek, dijeleki orang, ya kamu bilang apa? Loh, memangnya aku jelek kok. Loh, betul enggak? Itu rendah hati, saudara. Makanya saya itu terus terang, dia omongin apa, disesat, dia omongin apa, saya mesem aja. Kenapa? Sebab Tuhan yang ngajar saya. Saya dulu gampang kesinggungan, tanya istri saya. Nyinggung sedikit langsung tang. Saya itu orangnya ndak pernah minta tolong orang. Itu terawong sombongnya sampai ngetop penuh, ndak mungkin. Saya bisa hidup sendiri. Saya itu sama Tuhan saja begitu. Coba ada kurang ajari luar biasa. Waktu saya mau ujian, saya sudah apalin. Lotok, sudah lotok. Tuhan bilang gini, Yusa, ya Tuhan, kamu itu sudah belajar toh? Sudah bisa? Sudah. Tapi Tuhan bilang, tapi kamu sombong tuh. Kamu merasa bisa, jadi kamu nanti tidak lulus. Aku digituin mbak Tuhan. Tuhan bilang gini, kowe tidak lulus. Aku bilang gini, Tuhan angsal kowe tidak melu-melu, aku lulus. Ayo, ada ndak orang berani kayak gitu? Nggak ada saya. Saya itu orangnya kurang ajar, luar biasa, saudara. Bukan mbek manusia tok, mbek Tuhan. Tapi lucu nih, saya kok disayang sampai sekarang tuh saya ndak berani kurang ajar lagi. Paling-paling ya itu menghimbau. Ndak berani, saudara. Saya dulu kurang ajar luar biasa. Tuhan ini tidak jawab, tak tantang gitu. Asal kowe tidak ikut-ikut. Aku bilang, aku pasti lulus. Sebabnya apa? Sebabnya saya yang nenter teman-teman semuanya itu saya. 2.500 pertanyaan tak kuasai. Ya pasti toh, mosok 10 pertanyaan yang tidak keluar dari situ, tidak keluar mungkin. Mesti dari situ. Wong dari tiap bab itu pertanyaannya saya bikin. Diputar kayak apa saya bisa. Tuhan bilang, kamu tidak lulus. Saudara tahu, ngalami saudara. Makanya itu, maju, dosennya bilang, sudah belajar? Udah. Mantap toh? Mantap. Ambil kertas, Andise udah ambil kertas gini, ayo modeling, lisan. Tanyai. Nomor 1, yuk ini. Oh, di sini saudara. Itu kan nomor segini jawabannya ini.
Langsung di sini tuh sudah. Tapi saudara saya mau ngomong, lidah saya kaku. Loh. Waduh. Aku terus ingat, wah, mesti ini Tuhan nih, pasti. Wah, melu-melu, waduh. Kaku. Dosennya saudara nyerutu. Digituin saudara, waduh. Ditiupin rutu, waduh, aku bilang, waduh. Terus dosennya bilang, katanya sudah belajar. Bayangin di sini ngerti, saudara. Nomor segini, bayangin. Nyatanya ndak bisa. Ndak bisa bukan ndak bisa ngeluar ke. Ada di sini, ndak bisa keluar. Lidahnya kaku. Sodori kertas. Ini kertas, ini pen. Tulis. Nomor 2. Nomor 1 sudah hilang loh. Nomor 2. Apa ini. Langsung, oh itu nomor segini, jawabannya gini. Bayangin saudara. Wis aku bilang, wis Tuhan, wis toh cukup 1 wae, aja melu-melu aku ngono. Loh, saudara saya nulis tak. Ora maju. Wah, keringetan saudara. Aduh, saudara, rasain coba. Dosennya bilang, "Mana? Ngomong ndak bisa." Nulis gak bisa. Apa yang kamu bisa itu apa? Bayangin saudara, nangis air mata kerocos. Saya bilang, saya bisa Prof. Mana buktinya? Dia jawab, asal mau tak jawab nomor 1. Gitu lagi itu mateng rake. Asal tulis tek. Waduh mateng. Ya wis Tuhan wis bobolah aku. Nangis saudara, saya diusir keluar. 10 pertanyaan tidak ada 1 yang aku bisa. Padahal saya tahu nomor berapa. Keluar, teman saya bilang, pasti lulus toh kowe. Bayangin saudara. Aku bilang 0. Kenapa? 1 tanyaannya itu nomor ini. Lu kan gampang buat kamu. Ya kamu nggak ngerti, aku bilang. Ini lidah kaku, tangan kaku, aku bilang gitu. Orang nggak bisa ngerti saudara. Teman saya bilang apa? Mana ada, wong ya ndak kaku gitu, Pak. Bayangin. Nangis aku pulang di rumah. Di situ saya itu mengenal Tuhan, bahwa segala sesuatu tanpa Dia tidak bisa apa-apa, saudara. Jadi bagaimana Tuhan? Ngomong sama dirimu. Kowe kok sombong itu buat apa? Kamu itu bisa apa sama Tuhan? Wong kowe kalan. Wong Tuhan itu mesti menangan. Nurut, gopo wis lah, jengkel ngono. Makanya saya bilang ngajari apa? Pakai kaca gede, kamu lihat gitu loh, ada depan kaca. Terus ngomongi, kowe itu sopo gitu loh. Dan itu khasiatnya luar biasa. Luar biasa, benar luar biasa, hebat sekali. Orang sakit saja sembuh. Makanya agar orang sakit bilang, Pak ini kok enggak sembuh-sembuh, ngomongin. Sebabnya Tuhan Yesus pada waktu nyembuhin kan ngomongin dah. Ditempelin atau dipegang atau dikatakan jadilah sembuh, ya dah. Itu omong saudara. Saudara ngomong sama dirimu sendiri. Sebab saya ini ngalami semua, lumpuh pernah. Batu ginjelnya jebol pernah. Loh. Mati pernah. Mati. Makanya aku bisa cerita orang mati. Ternyata mati gampang. Wong cuma napasnya sesek 3 kali, glek, jantungnya mandek terus kue keluar. Keluarnya itu persis bentuknya kayak saya persis keluar. Loh, ada 2. Itu saya, ini saya. Oh, Yusa mati. Terus saya lihat kayak di film. Betul. Oh, Yusa mati. Aku lihat jantungku berhenti. Oh, Yusa mati. Habis itu terus saya nengadah ke atas. Tuhan Yesus, aku pulang. Langit terbuka. Tuhan duduk di atas tahta. Dia mesem lihat aku. Aku bilang, Tuhan aku pulang. Jantungku berhenti, aku mati. Aku pulang. Tuhan bilang, tidak boleh. Kenapa?
Tugasmu belum selesai, aku punya rencana buat kamu. Aku kepengen pulang, aku bilang gitu. Saudara, kalau pada waktu kamu di dalam dunia, pikiranmu masih terikat sama istri, sama anak, sama pekerjaan, sama apa, kamu pulang, tidak bisa begitu. Tapi saudara demikian saudara mati, saudara bingung nyariin istrimu, nyariin anakmu. Tapi anakmu mau cari kan kamu sudah bentuknya roh, dan tidak bisa. Tapi anak dan istrimu pasti ngerti tidak? Karena apa? Meskipun bentuk roh, tapi jiwanya kan sudah ada kesatuan, tahu. Jadi jangan kaget kalau tahu-tahu, loh, Mas datang Mas Sliwer gitu toh. Itu roh jiwanya memberitahu saudara. Nah, ternyata kamu dapat kabar, oh mati. Itu ikatan itu begitu. Dan selama 40 hari itu masih bisa clearan, di sini bisa boleh balik lagi. Itu selama 40 hari masih bisa. Saya pada waktu itu mengalami dewek, Tuhan aku pulang. Istri saya di Bandung, saya matinya di Surabaya, di rumahnya Pak Sam. Di istri saya di Bandung, dia tahu kalau saya pulang. Saudara, dia pagi-pagi telepon saya. Dia berkata begini, kamu tadi malam kemana? Aku bilang, mati. Ya toh kowe mati toh, kowe pulang toh. Nah, aku protes loh mbak Tuhan. Kowe protes piye? Tuhan, aku bilang gini, Tuhan janji ini kan aku mati dulu. Mosok suamiku mati dulu. Jangan dong Tuhan. Tuhan bilang enggak. Jadi balik. Nah, balik itu ya Tuhan tuh waduh sudah. Makanya saudara, seperti yang saya kemarin katakan, kalau mati itu harusnya melalui pintu gerbang. Tetapi ada hal-hal yang khusus. Ini firman Tuhan kan logos, umum. Tapi ada hal-hal yang khusus jadi rema. Nah, demikian juga orang mati. Masuk ke surga itu macam-macam saudara. Tapi hampir rata-rata pada umumnya mesti melalui pintu gerbang. Tapi ada segak yang langsung. Yang langsung apa? Tuhan ngutus orang menjemput. Itu langsung. Kenapa? Karena Tuhan tahu itu sudah sembuh, sudah beres, sudah tidak ada penyakit, dijemput. Selamat. Macam-macam saudara. Makanya pada waktu itu saya ketemu sama Tuhan Yesus sendiri. Saya bilang, Tuhan aku pulang. Enggak. Tuhan bilang, jantungku berhenti. Enggak apa-apa. Nah, kemudian jantung berhenti kok enggak apa-apa. Enggak masalah. Tuhan bilang, nyelentek dedas sinar. Turun saya lihat sendiri. Nah lucunya, saya lihat Tuhan di surga toh. Itu sebesarnya juga sama dengan saudara dan saya di sini. Nah, padahal kalau kita lihat jauh harusnya kecil, tapi ini enggak. Jadi nanti kalau Tuhan Yesus datang di awan-awan di dunia, seluruh dunia ini, saudara lihat Tuhan Yesus di awan seberapa? Ya sama seperti saudara dan saya gini. Meskipun di tengah awan, di tinggi, harusnya kalau di tinggi kan kecil. Wong pesawat di sini gede, di sana jadi setitik. Lah Tuhan Yesus gitu dia turun seberapa? Seberapa coba? Enggak tuh. Kalau dia turun deketin, ya tetap segitu. Itu dunia roh begitu saudara. Enggak ada jarak, tidak ada perbedaan gede-gede gini dah. Makanya saudara tahu, mulutmu ini dipakai itu di dunia. Di sana itu enggak pakai mulut banyak-banyak itu enggak. Paling banyak itu dipakai di mana? Di sini. Karena lebih-lebih perempuan itu cerewet. Makanya saudara, mulutmu itu dipakai cuma di sini. Makanya Alkitab berkata apa? Dengan mulutmu kau diselamatkan. Omong, pakai mulutmu itu. Sebab di dalam dunia roh itu begitu. Saudara kepengen itu langsung sudah berada di tempat. Waktu saya diajak ke sana sama Tuhan, saya bilang gini,
Kan istri saya kan cerita, dia 2 kali dibawa ke surga lihat rumahnya. Wah, aku kan iri. Makanya dia tadi bilang cemburu ilahi. Wah, pinter dah. Pinter itu. Padahal cemburu tidak boleh. Tapi dia ditambahi cemburu tapi ilahi. Saya ngalami. Lalu saya bilang, Tuhan, mamaku mbok tunjuki rumahnya. Istriku mbok tunjuki rumahnya. Aku tidak pernah mbok tunjuki rumah. Bisa Tuhan, aku bilang itu. Tuhan bilang apa? Kamu tidak punya rumah. Bayangin saudara. Makanya itu saudara, kalau Tuhan itu berfirman, itu belum tentu kamu bakal ngerti. Tidak ngerti. Sebab Tuhan ngomong itu rahasia. Jadi kalau Tuhan bilang, kamu tidak punya rumah. Lah saya ya langsung nangis. Tambah sedih setengah mati. Lah aku tidak punya rumah Tuhan. Sebabnya aku ditunjuki saudara. Bukan rumah saya, tapi ditunjukin. Ini loh tingkat 1 nih kayak gini. Loh, lah kok rumahnya kok godang kok saudara. Los gede-gede gitu loh, kayak rumah apa, kayak gudang barang. Loh, ini apa Tuhan? Itu rumah gedang. Rumah yang besar. Loh, ini suku Dayak, suku Ano itu kan model gitu toh. Rumah itu gede, seluruh keluarga dimasuk kayak gitu kabeh. Aku bilang, oh ini tidak ada apa-apanya. Kalau kamu cuma sekedar masuk itu tidak ada apa-apanya. Kursi siji tidak ada. Kosong melompong. Loh, terus ini rumahnya anak-anak Tuhan sing sekedar masuk. Ya, ini tingkat 1 ini cuma gini tok, tidak ada apa-apa nih. Ngumpul kabeh rombongan. Sebabnya imannya juga rombongan. Sebabnya contoh nih, saudara dek sembayang, dewean mbek sembayang barengan enak ndi? Enak banyakan toh? Rasanya mantep. Berarti itu iman rombongan. Hati kowe engko nanti terikat di dunia, terikat di surga. Jadi ndok kene rombongan, kok ndok kono ya rombongan. Ya wis, tapi wong kowe senenge rombongan ya silahkan lah. Aku ndak sendiri-sendiri. Jadi tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 itu semua sama. 1 tingkat itu semua sama. Tapi di sana ndak ada orang bilang, Tuhan aku kok cuma tingkat 1. Ndak ada. Sudah masuk situ itu sudah bilang gini, aduh terima kasih Tuhan, untung aku masuk. Dan di tingkat 1 itu banyak hamba-hamba Tuhan. Saudara tahu? Kenapa? Karena miskin. Yaitu karena motivasinya kesombongan itu tadi. Cari pelayanan, terus kemudian dapat berkat, lalu berkatnya seolah-olah miliknya sendiri. Itu. Dapat karunia seolah-olah punyanya sendiri. Itu saudara. Hati-hati. Maka dari itu saudara, kau harus kenali dalam dunia daging untuk masuk ke dalam dunia roh. Sebab kalau tidak, saudara rugi. Banyak orang Kristen tanya gini, nah, ini bagaimana sih Pak? Kayak papa mamaku yang lama-lama itu belum kenal Kristen itu bagaimana Pak? Nah, lalu ada bilang, ya diduain toh, nanti kan bisa selamat. Telat, itu urusannya Tuhan, bukan urusan saudara. Memang ada orang-orang yang khusus itu ada bisa selamat, bisa. Kenapa? Karena dia belum pernah mendengar berita tentang hal Yesus. Itu dia dihukum, diadili menurut kepercayaannya. Meskipun dia kelihatannya menyembah berhala, mencari kebenaran, bisa. Makanya sekarang saudara, kaum Ismail dia banyak ditemui Tuhan. Dan firman Tuhan sudah berkata, di akhir zaman ini nanti banyak malaikat diutus untuk menemui orang-orang untuk membuat mereka bertobat. Saudara jangan sampai ketinggalan. Karena kalau saudara ketinggalan,
Tidak ada jalan lain. Udah tidak ada. Sebab saudara dan saya sudah mengenal akan Tuhan. Dan nanti, kenapa ini dikatakan hamba Tuhan ini, dikata Tuhan Yesus berkata, kamu nginjil dalam nama Yesus, aku ngusir setan dalam nama Yesus, tapi Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal. Ini orang-orang yang bagaimana? Yang begini. Ini orang hamba Tuhan ini memang ngusir setan, apa-apa. Nah, tetapi hamba Tuhan ini tidak tanya sama Tuhan. Dia melakukan karena kesukaan dia sendiri. Contohnya begini, coba. Ada orang kecewa sama Tuhan. Dia hamba Tuhan. Dia sakit, tidak disembuh-sembuhin, kecewa sama Tuhan. Lalu akhirnya ada hamba Tuhan yang lain, udahlah tidak apa-apa, serahkan yuk kita doa. Orang kecewa berat sama Tuhan, itu Tuhan senang atau benci? Tuhan tidak suka, saudara. Ya toh? Nah, ada hamba Tuhan bilang, tidak apa-apa, Tuhan itu penuh kasih kok. Tidak usah bertobat dulu, tapi ayo didoakin sembuh. Nah, dia sembuh. Sekarang saya tanya, dia dapat kesembuhan itu, kemudian dia lebih sayang Tuhan atau lebih hatinya condong kepada hamba Tuhan itu? Tidak sadar dia akan memuji hamba Tuhan. Ngerti tidak? Hati-hati, saudara. Tuhan itu memberi kepada orang yang rendah hati, yang hatinya melekat. Tapi kalau hatinya tidak melekat, diapain? Malah dihukum. Maka saudara perhatiin, kalau kamu sayang nyawa, kamu bakal kehilangan nyawa. Ini susah sekali membedakan. Sebab Tuhan berkata nanti akhir zaman, mujizat nabi palsu banyak sekali, mujizatnya sama. Tapi di situ saudara harus bisa membedakan, itu Tuhan atau Yesus yang palsu. Saya ngalami sendiri, saudara. Saya tidak tahu. Secara akal ini tidak ngerti. Secara nyata tidak ngerti kalau itu bukan Tuhan, tapi itu setan. Pernah setan itu sama Tuhan itu jejeran persis dua, modelnya sama Yesus. Tidak tahu aku, yang Yesus yang mana, yang setan yang mana, tidak tahu. Kalau tidak Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Lalu karunia-karunia saya lihat sendiri, saudara. Saya sendiri terheran-heran. Orang sembahyang 20 anak-anak Tuhan berkarunia. Saya diundang. Tolong Pak, dicek apakah ini dari Tuhan apa enggak. Saya sembahyang. Tuhan ini tidak ngomong AB. Tapi waktu muncul nubuatan, waduh, saya kagum-kagum. Saya sendiri kagum-kagum. Benar. Cerita tentang surga, benar. Aku sampai gini, loh, orang ini bilang gini, aku lihat kamu tadi pagi jam 4 sembahyang. Kamu sembahyang untuk ibumu, bapakmu. Bapakmu sekarang sudah di surga. Bapakmu sekarang sudah di tangan Tuhan. Bayangin, baik enggak? Baik. Alkitabiah enggak? Alkitabiah. Kamu enggak usah takut lagi karena saudaramu sudah di sana. Ini tahu surga, saudara. Aku sampai gini loh, Tuhan, dia kok tahu surga? Enggak jawab Tuhan. Maka dari itu saudara mesti hati-hati. Hatimu sungguh-sungguh menengadah kepada Tuhan. Jangan menceng. Sehingga pada waktu itu saya diam aja. Wah, akhirnya 20 orang sudah dinubuati. Semua benar. Semua bilang gini, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau kok sayang, Engkau tahu aku, Engkau tahu hatiku. Saudara, aku berdoa begini kok Engkau turutin loh. Sampai ke tempat saya, dia bilang gini, aku tahu Engkau hamba Allah yang setia. Benar toh? Aku bilang, oh benar juga ya. Benar. Lah setan ternyata yang ngerti kok. Ya benar. Nah ini embel-embele ini yang aku kaget. Tapi mengapa kamu tidak percaya kepadaku?
Lah bingung tak aku. Wah, aku ini hambane Tuhan. Kok aku ora percaya mbek Yesus? Bapaknya mbek Yesus apa bedanya ini? Kok aneh? Aku mulai curiga. Aneh ini Tuhan. Aku diam aja. Ya tidak mau muji dia, tidak mau terima kasih Tuhan, ya tidak, diam aja. Tak bayang. Jengkel, dia jengkel. Mengapa kamu tidak bereaksi dan responi? Loh kok jengkel? Tuhan ini tidak pernah jengkel kok. Aku udah ngerti. Tuhan, aku bilang, Tuhan Roh Kudus jengkel dia. Diam, Tuhan, ya diam. Setelah dia bilang, semua orang percaya, tinggal kamu yang tidak percaya. Nah itu, langsung saya bilang, nah, terus piye Tuhan ini? Aku tidak percaya dewi lu. Tuhan bilang, sekarang. Wah, waktu bilang sekarang, buka mataku aku. Nah, tak lihat matanya dia. Tak lihat mundur. Tak lihat mundur. Ngerti aku, setan. Mundur. Langsung aku bilang, dalam nama Tuhan Yesus. Dua. Geblak saudara. Buat jatuh. Ketawa. Wah. Aku bilang, siapa kamu? Aku Yesus Lucifer. Bayangin saudara. Yesus Lucifer. Terus dia ketawa, semua sudah tertipu kepadaku. Saudara ngerti enggak? Hati-hati. Tetapi lucunya, setelah saya jelaskan semua mengapa begini, lah mereka tanya, lah kenapa mereka kok cerita tentang surga kok benar? Loh, setan tuh sampai sekarang masih naik turun ke surga menghadap Bapa, masih karena belum diikat. Jadi saudara, jangan kaget kalau setan itu ngerti surga, wong dulu dia memang tempatnya di surga. Jadi jangan ketipu. Baca firman Tuhan. Luar biasa. Nah, semua orang yang mati sebelum Yesus itu ada di mana? Biarpun itu orang suci, Daud, Salomo, Saul, Samuel, di mana ada? Ayo. Firdaus. Salah. Yesus berkata apa? Tidak ada orang yang naik ke surga selain anak manusia. Jadi sebelum Tuhan Yesus semua ada di alam maut, di tengah-tengah bumi, termasuk orang nabi-nabi semua, Yesaya, Yeremia, Samuel, itu semua ada di alam maut. Kenapa ada di alam maut? Sebab belum ada yang menghapus dosa. Nabi-nabi itu dosa enggak? Dosa. Baca ayatnya supaya saudara itu tahu bahwa sekarang dan dulu itu beda. Sekarang perjanjian baru, dulu perjanjian lama. Di Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia, Yesus, membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, jadi pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, terus kemudian dikubur, berapa lama? 3 hari. Rohnya Tuhan Yesus kemana? Sama jiwanya? Ke alam maut. Belum ke surga, saudara. Dia masuk ke alam maut, di tengah-tengah bumi. Ngapain ke sana? Nginjil, seperti tertulis di dalam suratnya Rasul Petrus. Oh, ayo buka 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 19. Dan di dalam roh itu juga, ayat 18-19,
Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtera di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi orang-orang sebelum Yesus, meskipun itu nabi-nabi sekalipun, semua ada di dalam alam maut. Nah, kapan mereka itu dibawa naik ke surga atau dibawa ke Firdaus? Pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, itu coba baca di dalam Matius, supaya saudara dan saya itu ngerti bagian urutannya, supaya nanti saudara tidak ragu-ragu. Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, ya toh? Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Loh. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mati, itu gempa bumi, kubur-kubur melekah. Orang kudus bangkit. Bangkit dari mana? Dari kubur. Tapi jiwanya dari mana? Alam maut. Nah, dari kubur. Tapi sudah keluar dari kubur belum? Belum. Masih gelundang-gelundung, gelandang-gelundung, belum keluar. Keluarnya kapan? Nunggu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Tuhan itu ceritanya itu luar biasa, saudara. Nah, sekarang saya tanya, itu termasuk Samuel enggak? Termasuk. Jadi kitab Samuel, pada waktu Samuel diundang sama Saul, waktu Samuel tanya Tuhan tidak dijawab, terus Samuel minta dukun manggil manggil Samuel dari alam maut. Itu Samuel, saudara. Itu bukan setan. Alkitab berkata itu Samuel. Tapi kenapa Samuel di dalam Alkitab berkata, kenapa kamu usik aku? Karena apa? Di alam maut sekalipun itu ada 7 tingkat juga. Nah, Samuel ini di tingkatan yang paling atas. Yang paling atas itu tidak ada api, tidak ada penyiksaan, tidak ada apa-apa. Tenang, tempat cuma nunggu. Nanti Tuhan bangkit, Tuhan datang ngajar. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mati, Tuhan memberitakan, akulah jalan kebenaran. Samuel langsung bilang, lah ini tak tunggu-tunggu. Lah bangkit, pergi ke Firdaus. Tapi kalau sekarang anak-anak Tuhan sudah kenal Yesus, mati, dibawa kemana? Ke Firdaus, tidak pergi ke alam maut, gitu. Jadi jangan saudara nanti bingung. Lah, orang yang tidak kenal Tuhan bagaimana? Ya ke alam maut. Di sana ada orang Kristen enggak? Ada, banyak. Di sana ada penginjil enggak? Ada, banyak. Di sana ada pendeta enggak? Ada, banyak. Banyak hamba-hamba anak-anak Tuhan yang dapat penglihatan, saudara. Ada pendeta sama jemaat di sana. Makanya saudara harus belajar. Kenapa Tuhan Yesus berkata apa? Apakah nanti kalau anak manusia datang mendapati iman, banyak gugur semua. Makanya itu jangan ribut, jangan kepengen dok dunia lama-lama. Siapa sing mati sik itu untung. Karena bejo dia itu bejo. Nurut Tuhan. Kawin
dilindungi, sesuke ribut ya toh. Ndak kayak sing ndok Jakarta Ketapang itu. Wis pakai manten ribut copoti kabeh. Pakai celana pendek mbek kawin. Kawin mbek bajuke pinjeman, celanane pinjeman lagi. Bayangin, saudara. Engkau dan Tuhan sudah janji loh. Kalau engkau menurut kepadaku, maka aku akan melindungi engkau. Jadi saudara dan saya tidak perlu apa? Takut. Saudara dan saya tidak perlu takut. Apapun boleh terjadi. Tapi kita bersama dengan Tuhan. Mati untung kok. Ngapain pusing-pusing, betul tidak? Nah iya, makanya itu tenang aja deh. Berjalan dengan Tuhan, rileks. Nanti engkau akan mengalami kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Ayo kita sembahyang.